Oke, ada yang mau nambah, ada yang mau bertanya, ada yang mau nambahin. Ayo semua bangun-bangun, segar-segar. Tadi Colwyn bilang, wah dalam Tuhan itu susah. Susah-susah enggak. Gampang kalau kita itu benar-benar on track. Tetapi yang susah itu kalau kita kena tantangan. Ya itu aja yang tantangan itu kita penting sekali. Kalau kita di dalam Tuhan, saya merasakan bahwa itu yang kita mesti on track di dalam Tuhan. Oke, saya cuma sekarang mau nambahin tentang firman Tuhan yang tadi. Kan orang nanya, apakah engkau Mesias kepada Yohanes Pembaptis? Ya, seperti yang dulu kita sudah pernah ngomong kan, Yohanes Pembaptis ini saudara sepupu Yesus, bukan murid Yesus yang nulis ini Injil Yohanes ya, ini kan lain. Nah, waktu dia ditanya apakah ia Elia, dia bilang bukan. Ini bagaimana menurut saudara? Apakah dia Elia atau bukan? Ayo semua, kan udah baca sebelumnya. Oke, sebab ini dia bilang bukan ya. Tapi kalau kita coba buka di Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17. Udah ada yang dapat? Ada yang mau baca? Lukas 1 berapa, 17. Dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Oke, di sini sebetulnya menurut di Injil Lukas ya dibilang iya ini Yohanes Pembaptis ya, sebabnya bukan dengan huruf besar ya. Dikatakan ia berjalan mendahului Tuhan, udah dibilang kan suara yang menyiapkan jalan untuk Tuhan dalam roh dan kuasa Elia ya. Jadi ini mengatakan tentang Yohanes Pembaptis. Sekarang apa itu kita ngelihat lagi, dan Yesus sendiri juga mengatakan di Matius 11 ayat 12 dan 13 atau sampai 14. Matius 11, 13 dan 14. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ya. Kamu mau menerimanya. Terus. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ya. Oke, dan ada lagi, jadi nggak usah dibaca lah ya. Jadi kalau saudara mau nulis, itu di Matius 17 ayat 12. Jadi Yesus di sini mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu Elia yang dijanjikan di Maliaki. Tapi waktu Yohanes sendiri ditanyain, apakah engkau Elia, dia tegas sekali bilang bukan. Ya kan? Nah, kalian pernah bingung nggak sama ini ayat-ayat? Ada yang mau kasih komentar, jawaban? Sebab seperti yang Yesus bilang di Matius 20:29, banyak orang sesat karena mereka tidak mengerti, bukan tidak tahu. Kita banyak tahu, firman Tuhan tahu banget deh, udah kalau baca. Tapi kita kadang-kadang harus mengerti. Itu yang membuat kita bisa tersesat kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan. Makanya saya kasih ini supaya kalian mulai jadi mikir. Ada yang saya cuma mau bertanya. Jadi tadi persoalan jadi terang tadi itu, saya sebetulnya itu karakter itu kontradiksi ya. Jadi orang mau mengabarkan Injil, mau keluar, mau berani ya, mau berani, tapi kita harus dibilang juga harus rendah hati ya. Jadi itu suatu kontradiksi karakter. Jadi ada yang memang dengan berani
bilang maunya mau membesarkan nama Tuhan ya. Tapi ada yang membilang harus rendah hati. Itu caranya bagaimana itu? Jadi itu sebetulnya suatu Kontradiksi. karakter yang kontras. Saya kira banyak jalan untuk kita memberikan terang. Apabila kita, ini menurut hemat saya, apabila kita berjalan, kemudian masuk ke dalam ruangan yang gelap, dan kita tahu di dalam ruangan gelap itu banyak orang, dan kita datang, kita membawa, katakanlah, flashlight. Kita masuk, maksud kita adalah untuk memberikan terang di dalam kegelapan itu. Ada dua cara, ini menurut hemat saya. Satu adalah begitu kita menginjak pintu di mana itu gelap, kita bisa langsung menyalakan flashlight sehingga ruangan itu plus terang. Tapi kita bisa juga masuk ke dalam ruangan dengan flashlight yang belum dinyalakan. Kita tutupi dulu dengan kelima jari kita ini. Kalau iya ada ayat bisa kasih tahu ya. Buka sedikit saja. Dengan dibukanya jari-jari ini sedikit saja, maka di dalam kegelapan itu sudah ada sinar-sinar. Orang Jawa bilang remeng-remeng. Nah, setelah kita masuk, kita tutupin flashlight itu dengan kelima jari kita, sehingga sinar itu akan keluar dari sela-sela tangan ini. Dan kita sudah bisa mulai lihat. Demikian pula orang-orang di dalam ruangan itu mulai bisa melihat, oh ini dia ruangan sinar. Nah, sedikit demi sedikit, jari ini kita buka, dikit, sehingga ruangan itu tidak langsung biar terang, tetapi sedikit demi sedikit. Sehingga kalau kita di dalam ruangan gelap, mata kita juga jadi sudah mulai adjust. Dengan keadaan yang sedikit terang, menjadi terang. Dengan sendirinya, tidak ada suatu, orang bilang kaget gitu ya. Dan mata kita juga jadi nggak sakit. Karena mata kita juga jadi adjust. Semuanya jadi adjust sesuai dengan adjustment daripada terang center kita. Tapi kalau kita masuk langsung kita nyalain, bisa kaget. Itu menurut saya. Dan ingin dibuka sedikit-sedikit, kita juga jadi lihat ruangan ini ada apa ini? Apa ada balok di depan kaki kita? Ataukah ruangan ini memang oke untuk kita lalui? Itu menurut hemat saya. Jadi jangan saya boleh tambahin sedikit, Om? Ya. Oke. So di Mazmur 119 ayat 105 itu dikatakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kayak Om itu. Jadi karena itu adalah firman dan pelita sebagai pelita di kaki kita, jadi kalau kita jalan dalam kegelapan itu tidak tersandung dan terang bagi jalanku. Jadi kita tahu jalan kita itu kemana. Dan kenapa kita jadi terang itu? Karena Tuhan Yesus adalah terang. Makanya Om bilang tadi kan kita harus memancarkan terang. Karena kalau kita anak-anak Tuhan Yesus di dalam kita, itu kita harus bercahaya. Kemarin saya dengar dari Scott Dalton itu dibilang bahwa kita ini memancarkan the glory of God. Karena itu tadi Om bilang kita harus menjadi terang. Dan menjawab pertanyaan Tante itu, sebenarnya saya umurnya hampir sama semua ya, habis nggak tahu mau bilangnya gimana, supaya sopan gitu ya. Ngomong nama kan.
I feel bad gitu. Jadi gini, ini ada juga di Yeremia 9 ayat 23. Maksudnya ini Om tadi bilang tuh jangan sombong. Saya kira dia maksud tuh begini. Di firman ini dikatakan coba Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Itu dikatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu nggak ada kontras ya. Karena tadi kita harus menginjili. Menginjili itu kan bilang Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, Tuhan Yesus yang menolong kita segala itu sepertinya kayak kita memberi kesaksian kan. Itu bukannya kita bermegah kepada kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi maksudnya tadi itu kita jangan sombong. Kita jangan bilang oh tadi saya dapat kerjaan misalnya kita bersaksi gitu ya. Karena saya pinter saya jadi dapat kerjaan. Itu salah gitu. Itu sombong. Tapi kalau kita bilang by the grace of God bahwa karena Tuhan menolong saya begini sehingga saya dapat kerjaan. Nah, itu kita nggak sombong. Tapi kita sedang memuliakan nama Tuhan gitu. Itu boleh gitu. Jadi betul Om tadi bilang tuh attitude kita lah yang penting itu. Jangan saya hebat, saya gini. Tapi kita dengan menginjili orang kita memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ya, saya kira gitu. Itu tambahan. Ya, terima kasih. Aja. Ya. Kenapa? Terima kasih. Tadi soal Yohanes itu memang saya juga agak bingung. Yohanes ini sebetulnya Yohanes Pembaptis ini sebetulnya yang pembaptis Yesus ini sebetulnya yang menurut saya soal Roh Kudus ini dia nomor 1 sebetulnya. Sebetulnya. Tapi dia Yohanes yang mana ya? Ya ini Yohanes Pembaptis. Tapi dia jadi paling tidak disukai sama itu ya sampai dipenggal kepalanya. Jadi dia terus rasanya tidak begitu penting begitu. Ini yang menulis ini malah ini saya John ini yang bilang anaknya Mary ya. Betul ya Inge? Kalau Yohanes Pembaptis itu anaknya Elizabeth, saudara sepupunya Maria. Anak Elizabeth. Tapi kalau yang nulis Yohanes, yang penulis Yohanes, yang murid Yesus, itu adalah anak-anak Zebedius. Itu yang rasul. Dia tuh saudaranya Yakobus. Selalu ngomong Yohanes Yakobus. Saya mau tanya itu sebetulnya tentang John itu. Banyak John. Lah itu yang Mary Jesus mother. Ya. Lah ini apa betul itu anaknya Mary mother? Kalau menurut Protestan. Enggak, ini dengan jelas dibilang waktu Mary didatengin dengan malaikat Gabriel, malaikat berkata kepada Mary, saudara sanakmu Elizabeth juga lagi mengandung. Ya itu saya sudah mengerti. Ya, jadi ini anaknya Elizabeth, sama sekali bukan anaknya Mary. Bukan, tapi yang John menulis ini. Oh, yang nulis. Itu anaknya Zebedius, penjala ikan yang dipanggil Yesus. Tapi the mother siapa? Oh, saya nggak tahu itu. Namanya siapa ya namanya? Tapi bukan Mary-nya Yesus, yang pasti bukan. Oh, Emang zaman dulu banyak orang namanya Maria. Itu saya kurang. Mungkin itu ada yang mungkin yang ditanya waktu Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus bilang, ini ini ibumu, ini anakmu. Mungkin itu kali ya. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus disalib. Jadi siapa ini? James sama Yohanes ini sama John, James sama John itu ada bilang brothers. Ya, dia brothers. Nah, itu kenapa saya ini bilang ya, sebab dulu saya dipelajari begitu. Jadi Protestan sama Katolik different, itu aja. Saya cuma begitu. Mary is a mother, really mother of yang suci sekali, ya, yang suci sekali. Jadi tidak punya anak lagi.
Tapi dalam pelajaran dulu di lain pihak punya anak lagi. Mengapa? Sebab itu tidak suci. Itu perbedaannya cuma itu. Jadi saya sebenarnya mesti mikir, saya sebetulnya tidak mau tanya di depan banyak ya. Tapi saya selalu memikirkan ini, Mary punya 2 anak lagi atau tidak, begitu aja. Tapi ini persoalan ini saya kira menjadi pertentangan. Jadi saya cuma mau mungkin Enga lebih bisa atau gimana ya caranya. Saya tidak tahu. Yang pasti, oke. Siapa yang mau ngomong? Silakan. Jadi pertanyaan Enga belum dijawab ya tentang Elia. Kalau menurut Jalan saya, kemana-mana. kalau menurut saya ya, saya pernah Enga kasih dengar. jawaban aja langsung lah. Kalau saya pernah dengar ya, Yohanes penulis ini betul anak Zebedius. Tapi ada lagi buku di belakang yang namanya 1 Yohanes atau 2 Yohanes. Nah, kalau menurut Protestan itu memang saudaranya Yesus dari Maria dan Yusuf. Itu beda. Yang nulis Yohanes di Injil sama yang Yohanes di belakang itu dua beda penulisnya. Ada 2 penulis. Jadi yang di belakang itu anaknya Maria. Tapi itu Protestan ya, bukan Katolik maksud saya. Bilang, memang beda, jadi beda. Dia bilang itu. Jadi saya tidak salah, saya itu takut mau ngomong. Ya, itu memang menurut Protestan itu begitu. Sama satu lagi Yudas ya. Nggak tahu, I'm not sure, tapi rasanya ada dua saudara, kalau saya nggak salah ini, tapi yang saya tahu Yohanes itu saudaranya Yesus. Karena yang menulis kitab Yohanes yang di belakang itu. Wahyu ya, Revelation. Bukan. Sorry, salah. Revelation yang nulis Yohanes. Tapi Yohanes yang 1 Yohanes, 2 Yohanes itu itu saudara Tuhan Yesus, saudara tiri. Setengah saudara. Enggak kok. Yang nulis Yohanes Injil dan 1, 2, 3 Yohanes dan Revelation itu sama. Kalau kamu kali ini dengan Yudas. Yudas itu saudaranya Yesus. Saudara Yesus. Ya, oke. Ya, Yudas. Tapi kok Yohanes tetap Yohanes yang sama. Makanya temanya selalu love. Yudas itu saudaranya Yesus, dia bilang. Ya. Yudas yang nulis episode, yang nulis buku, yang nulis surat Yudas. Bukan yang gantung diri. Sepertinya. That's okay ya. Ya di zaman dulu itu banyak nama yang sama. Nama sama. Yohanes, Mary, Yudas. Jadi kita mesti baca lagi. Tidak bisa kita bilang Yudas yang Iskariot itu sama seperti Yudas yang penulis, enggak. Jadi kita mesti tahu siapa penulisnya. Kalau Mary Magdalene itu siapa juga? Wah, banyak. Itu Maria Magdalene ya, Maria Magdalene. Bukan Maria Yesus, bukan. Iya, nama Mary aja sudah banyak. Itu ada. Yohanes saja ada 5 juga. ya, Mas Liu ya. Iya, waktu itu Pak Suli udah bilang banyak. Yohanesnya ada 5. Iya. Ya sudah, terima kasih. Oke, Enga. Oke. Gak ada yang mau jawabin saya sangka ngomongan saya itu. Tapi sebentar ya, sekarang supaya nggak bingung, Ana. Ya. Kita melihat Markus 6 ayat 3. Markus 6 ayat 3. Udah, siapa yang membaca? Markus 6, sebentar, saya ini Bible-nya. Ada di depan. Ada di screen. Markus 6 ayat berapa? 3. Oke, saya baca ya. Ya sudah, Maggie. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Oke, jadi di sini dikatakan, ada lagi ayat yang mengatakan bahwa Yosef tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Tapi sesudah ini dengan jelas dikatakan, makanya orang-orang waktu lihat Yesus, ini dia punya saudara-saudara kok, anaknya Maria dan Yosef.
Nah, ini anak-anaknya, ini ada Yudas. Tapi saya nggak lihat ada yang namanya Yohanes di sini. Jadi saya bingung kalau ada orang bilang bahwa Maria punya anak dikasih nama Yohanes juga. Di sini kan dibilang anak laki-lakinya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Jadi itu anaknya Maria dengan Joseph. Dan kalau saudara cari lagi ada yang dengan jelas dikatakan bahwa Joseph nggak bersetubuh sampai anaknya lahir. Berarti sesudah Yesus lahir, ya dia sebagai satu keluarga ya. Oke, sekarang ada, Mayday, kamu interest juga ya dengan pertanyaan saya. Iya. Ini I keep here. interest dengan pertanyaan saya. Bakal lupa. Saya sih lagi mesti lemah lembut dan rendah hati. Nggak boleh Mungkin itu keras-keras. Inge Ngomongnya mungkin itu memang benar dia Elia seperti yang dinubuatkan, tapi dia hanya mau merendahkan diri saja begitu, bahwa dia bukan Elia, dia hanya sebagai orang yang meluruskan jalan bagi Tuhan, tapi sebetulnya dia memang Elia gitu kan. Ya, kalau saya ngelihat ini dia tuh sebagai Elia di dalam spirit yang diprofesai. Sebab ia mengembalikan, ingat zaman dulu Elia waktu zaman Ahab, semua orang udah sama Baal sama semua, tapi dia membalikan orang kepada Yesus. Jadi makanya di Lukas 1 tadi 17 dikatakan dia punya kuasa dan roh Elia. Jadi di dalam spirit dia itu sebagai Elia yang dijanjikan di Maliaki, dan tadi saya bilang di 11 juga Yesus mengatakan dia adalah Nabi Elia. Di ayat 17 di Matius 17 juga dikatakan dia adalah Elia. Tapi kalau menurut saya ya, kalau jawaban dia bukan Elia, dia berasa secara person, dia nggak reinkarnasi dari Elia. Jadi dalam kepercayaan kita bahwa kita itu nggak kayak orang Buddha bisa reinkarnasi, nanti kalau dari ulat bisa jadi orang kalau bagus, dari orang bisa jadi ulat kalau jelek, sampai yang film itu sampai waktu gali tanah, hati-hati takutnya nenek moyang kita yang lagi ini, tapi dia nggak in person, dia bukan reinkarnasi, dia bukan Elia yang dulu datang kembali, tetapi secara spirit. Makanya dalam firman Tuhan, kita tuh mesti tahu mana yang Tuhan itu mengatakan dalam spirit atau mengatakan dalam fisik. Beda ya. Makanya waktu Tuhan mengatakan, kalau kamu makan buah ini, kamu pasti mati. Tapi kan nggak mati. Kan pasti bisa punya anak, bisa semua. Tapi spiritnya mati. Jadi ini juga dalam Maliaki yang dijanjikan adalah Elia sebagai roh Elia yang bisa membalikan orang yang durhaka balik kepada Tuhan. Ya, tapi Yohanes menjawabnya bahwa dia bukan Elia person yang udah ke surga balik lagi gitu loh, atau reinkarnasi. Itu pengertian saya. Sebab dulu saya juga bingung. Orang Yesus sendiri bilang kok dengan jelas bahwa Elia itu Yohanes Pembaptis itu Elia, tapi kok di sini dia juga jelas ngomong dia bukan Elia. I don't know. Is it quite terang atau That's a good answer ya. Yeah, it's good answer. No, jadi bukan reinkarnasi dari Elijah yang Yes. Ada tadi yang perkataan Ana ya tentang kok kita tuh mesti jadi terang tapi kita nggak boleh sombong. Saya ngelihat Yesus kan bilang belajarlah kepadaku di Matius 11:28 karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kan? Nah, jadi saya melihat yang kita itu harus memberikan bertumbuh sampai menghasilkan buah dan mempunyai sifat-sifat seperti Yesus, godly character, yaitu Galatia 5:22-23. Dan Yesus sendiri mengatakan, dan artinya lemah lembut itu bukan orang solo ya. Artinya lemah lembut itu strength under control. Punya kuasa tetapi bisa menguasai diri, nggak jadi bertingkah dia jadi apa ya. Jadi makanya dalam firman Tuhan tuh kita harus mengerti banyak. Makanya juga yang Paulus sampai bilang kasih itu nomor 1 dibilang sabar. Itu kesenangan ngomongannya Medi, sabar. Kita mesti sabar ya. Nah, artinya sabar itu apa? Dalam arti yang sangat original itu sabar itu long suffering. Panjang sabar, long suffering. Berarti kita tuh bisa menghadapi banyak suffering dengan attitude yang benar ya. Oke.
jadi orang Jakarta aja lah gitu. Nggak orang Solo. Jangan orang Solo. Sorry, ada yang orang Solo nggak di sini? Nggak ada. Iya, yang ada yang baik tapi gagah gitu. Iya. Ada. Ya, ya. Makanya ingat nggak waktu Yesus mengutus murid-muridnya, dia kan bilang, kamu mesti jadi seperti domba ke dalam serigala, ke dalam kawanan serigala. Jadi saya suka ngelihat kalau ada orang yang ceritanya evangelis, tapi gayanya kayak serigala, kok nakutin sekali ya. Kayaknya dia belum baca firman Tuhan itu. Lari kita. Ya, orangnya semua pada lari loh, lihat. Kita domba-domba dikasih serigala, bukannya tambah kuat, tambah takut. Mental. Itu kayak yang lembut seperti burung dara, tapi Cerdik, seperti ular gitu, cerdik seperti ular gitu. Iya. Saya mau Tulus, ini tapi apa? tetap mesti tulus seperti merpati, mesti berbarengan. Lishen mau ngomong tuh. Ya, saya Ya, ini apa? Ya. Ini ya kagum sekali ikut apa diskusinya lansia begitu luar biasa. Saya tadi juga ingin menunjukkan ini ya ayat ini, wah kok ketemu itu juga ya, kayak bisa bikin kita penasaran begitu ya, luar biasa kita bisa dari ingat itu keluarkan ayat itu, kita bisa ada ini juga ya pemikiran benar nggak dia Elia gitu. Yang saya dapat benar ini ya Elia itu dia bukan Elia tetapi dia mempunyai roh yang seperti Elia ya, karena saya melihat Yohanes Pembaptis ini dia seperti membuka jalan itu hampir seperti Tuhan Yesus gitu loh datang. Jadi dia datang duluan gitu dan orang-orang yang menanggapinya itu sama nggak diterima begitu Yohanes Pembaptis ini, dan banyak kayak diserongkan, ada orang yang malah mengejek, ada malah orang yang apa ya, yang malah pokoknya nggak menerima kedatangan Yohanes Pembaptis ini, sama dengan kedatangan Tuhan Yesus ya, banyak orang yang menolak, banyak orang yang malah ini ya saudara. Jadi saya melihat Tuhan ngomong dia ini seperti Elia, dan kelak pun Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bangsa Israel itu mereka kan nggak percaya sampai saat ini kalau Tuhan Yesus itu yang menjadi penolong juru selamat, karena kan Tuhan Yesus lahir di Israel kan, jadi mereka tuh masih menunggu-nunggu gitu loh, raja yang kayak yang diharapkan mereka itu bukan Tuhan Yesus, dia nggak percaya sama Yesus anaknya apa tukang kayu ya, karena mereka kan waktu itu seperti tetangganya begitu ya, jadi menolak Tuhan, dan sampai selama-lamanya mereka masih menolak Tuhan, dan kelak yang datang itu hanya yang bisa mereka apa ya, mereka percaya itu cuma Musa dan Elia, dan bahkan pada kayak di Wahyu itu nanti next time itu yang datang itu Elia dan Musa itu yang datang untuk kayak membuat mereka tuh bisa percaya gitu, karena mereka percayanya cuma Elia dan Musa. Dan saya melihat Yohanes Pembaptis ini begitu luar biasa ya, Tuhan ngomong kan dia tuh besar sekali sampai yang terkecil di dalam kerajaan surga itu nggak seperti Yohanes Pembaptis. Dan saya juga senang ini ya mendengar firman apa ini daripada Om Alwin, jadi dia itu sebetulnya orang besar, tapi dia begitu rendah hati gitu, sampai dia ngomong, bukan, aku bukan ini, bukan. Jadi nggak sombong gitu ya. Kalau namanya sudah ditakdirkan kamu jadi orang yang penting, jadi orang besar, ada banyak orang yang, oh ini loh aku, ya aku besar, aku ini seperti Elia. Tapi Yohanes Pembaptis enggak, dengan rendah hati, dia tetap menggambarkan seperti Tuhan Yesus itu rendah hati, meskipun dia harus apa ya mengabarkan Injil. Seperti apa Tante Ena tadi ngomong ya, kalau mengabarkan Injil kan maksudnya harus berantusias, baru pintar ngomong, tapi tidak perlu Tante ya, seperti Yohanes Pembaptis dengan roh Elia, dengan roh kudus ya, dia tetap bisa rendah hati, bisa tetap menyampaikan apa ini ya, kebenaran firman Tuhan, terang yang akan datang itu dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dengan kasih. Jadi dia menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus itu yang saya dapat begitu. Ya, saya bersyukur sekali bisa mengikuti apa ini ya diskusinya senior yang begitu mendalam ya. Saya juga senang sekali bisa ketemu ayat-ayat yang Inga dapatkan ya. Kalau nggak kamu senang, saya nggak dapat itu Inga, saya nggak pernah. Oh iya, kok ada yang seperti apa? Ada yang ngomong ini ya Elia. Begitu luar biasa ya saya dapatkan, dan kita lebih mengerti lagi, jadi nggak bingung lagi. Kalau saya mau tambahin sebentar ya, tadi yang tentang Yesus itu yang saya bilang ada ayatnya. Saya mau kasih aja itu di Matius 1:24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamai dia Yesus. Ya,
Jadi di sini dengan jelas bahwa Yusuf mengambil Maria sebagai istri dan tidak bersetubuh sampai melahirkan. Berarti sesudah melahirkan, dan yang tadi itu yang Yesus punya saudara yang saya bilang di Lukas juga tertulis di dalam sebentar ya. Jadi kalau ada dua kan kayaknya lebih jelas ya. Itu ada di Matius 13:55. Itu juga dikatakan bahwa Maria mempunyai anak lain, sama persis seperti yang di Lukas. Jadi nggak cuma di satu ayat aja, tapi at least ada di 2 ayat. Matius 13 ayat berapa? 55. 5. Itu ada di screen. Bukankah ya ini anak tukang kayu? Nah, yang tukang kayu itu kan papinya. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Itu kan. Lantas tadi juga yang di Lukas juga, jadi ini jadi supaya saudara berasa kalau ditulis 2 kali di tempat yang berlainan. Oke. Oh, sorry. Waktu itu bukan Yohanes, jadi Yakobus. Ingat betul, tolong dicek. Karena kalau nggak salah, surat Yakobus itu juga saudaranya Yesus. Iya, Yakobus juga. Ya. Yakobus bukan Yohanes. Yudas juga. Ya. Cuma tapi kalau Yohanes yang sama. Iya, Yohanes yang sama. Oke, thank you. Ya, makanya itu dengan jelas kan tertuliskan Yakobus dan Yudas itu saudaranya Yesus. Saudara setengah saudara lah. Satu mami, lain bapak. Ya ini senior, kalau ngitung, kalau ingat terlalu banyak ya screw up. Yohanes sama Yakobus yang biasa. Gawat. Ulang. Jadi Ana kayaknya lagi banyak pikiran, Ana. banyak pikiran, betul, banyak pikiran. Sekarang dibilang lagi itu enggak banyak persoalan sebab kita tinggal di negara yang lain begini. Dulu di sana di Indonesia saya ya cuma terima apa yang sudah itu ya sudah itu gitu. Sejak percayanya ya begitu. Di Korintus juga disebut soal perbedaan ya, perbedaan. Kenapa sebagai apa itu? Saya bukannya mencela agama lain ya. Banyak perbedaan dulu itu. Kenapa begitu? Saya tidak bisa menyebut agama-agama ya. Ya itu untungnya. Kalau kita dulu muda, sekarang kita tua, itu untungnya kita banyak rambut putih, kita tambah wise. Tambah bingung. Tambah Iya, pintar-pintar keblinger. Asal jangan pikun. Makanya Tuhan bilang yang dia pilih orang yang bodoh, orang yang tidak dipandang. Ya. Korintus 1:27 kayaknya. Saya belum lama mendengar bahwa yang menulis Revelation itu bukan John yang lain lagi. Bukan yang sama. Itu adalah a certain John. Nah, memangnya rada pusing. Mestinya ada John 1, John 2, John 3. Itu tidak ada. Tapi menurut saya itu nggak usah mikir yang begitu, kan ada juga di Alkitab ditulis kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang susah-susah deh, tapi nggak tahu ayatnya bagaimana. Inge yang tahu kan ada ya, Inge ya, yang kita nggak usah memikirkan yang susah-susah, pokoknya kita percaya aja gitu ya. Kalau saya tuh tambah simpel ya bagus, karena ini saya lagi baca tuh Matius 24. Ya, terkenal kan Matius 24 akhir zaman. Jadi arti kata tuh banyak sekarang macam-macam. Jadi kita jangan gampang percaya, tetapi kita yang menguatkan diri kita sendiri dengan firman, intimate relationship dengan firman, lalu dengan Tuhan Yesus. Itu Matius 24, basically ngomongnya gitu akhir zaman. Iya. Dan saya juga selalu pegang ini. Ini di 2 Korintus 10 ayat 5 yang dikatakan di ujungnya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi udah kita simple apa itu yang Mandi bilang, kalau setan tuh bikin kita tambah pusing, tambah bingung.
Tapi biarlah kita tuh sebagai anak kecil yang Tuhan kan bilang, makanya anak kecil yang empunya kerajaan surga. Biarlah kita selalu mempunyai sifat seperti anak kecil yang menerima firman Tuhan ya dan amin. Simple. Ya. Ya, memangnya begitu. Saya juga yang penting, yang dulu saya sudah pegang itu sudah benar, saya kira ya sudah itu. Ya. Hanya Tuhan melalui Yesus saja, semua melalui Yesus. Itu sebetulnya. Nah itu sekarang diombang-ambingkan itu yang itu. Oke, udah 12:30. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang lain bisa ditanyakan minggu depan. Kalau masih ada yang bikin penasaran dan bingung. Bulan depan maksud saya. Oke, kita nanti setelah exercise kita ada meeting. Jadi siapa yang sudah dipanggil untuk meeting soal lansia ya. Sekarang gimana? Sudah kita bisa dimulai, Susi? Kita bisa tutup dalam doa dengan Kobeng, Tina. Itu kok lagi rembukan? Bukan lagi ngomong aja. Dalam ini untuk menutup daripada pembahasan kita untuk hari ini, saya kira banyak kita itu diberkati dan kiranya firman itu yang sudah kita terima hari ini boleh menjadi pelita dan lampu di dalam kehidupan kita. Oke, jadi David akan menutup dengan doa supaya kita itu boleh. Oke, mari kita doa ya. Yuk. Bapa Surgawi, Engkau telah berbicara. Engkau sendiri telah memimpin berbagai anggota saudara-saudara kami untuk memberikan penerangan dalam hal-hal yang masih menjadi kendala dalam pemikiran kita masing-masing. Tapi Bapak, Engkau sungguh baik dan Engkau telah memberikan urapan sehingga masing-masing kami dapat memberikan bagian yang kecil untuk memberikan penerangan yang sungguh kuat untuk memberikan kekuatan dan kepribadian kami yang asri. Bapak, sungguh kami tidak dapat mengandalkan pikiran atau perasaan kami sendiri, tetapi kami menguatkan segala apa yang kami pelajari hari ini di dalam nama-Mu saja, dalam kuasa nama-Mu saja Tuhan. Dan saat ini kami akan menutup acara rohani ini dan kami akan teruskan dengan olahraga yang simple untuk orang-orang tua Tuhan. Biarlah Engkau sendiri juga pimpin Susi dan kami semuanya yang ikut bagian, dan Tuhan sempatkanlah kami untuk berembuk dan memperbincangkan acara senior fellowship yang akan mendatang. Kami sungguh memerlukan Engkau menerangi jalan kami Tuhan, juga memberikan kami yang semua ini hanya kami lakukan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dan segalanya yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu. Bapa bersyukur dan berterima kasih. Amin. Terima kasih Tina dan juga David dan juga Calvin dan Sinta. Bersyukur kita mempunyai lansia-lansia yang semua pada hebat-hebat. Gitu, saya bisa belajar banyak juga ini. Saya bisanya ngomongnya ya orang Jakarta. Oke, sekarang gimana, udah siap? Semuanya firman-firman yang membawa kekuatan bagi kita semua. Thank you semua, bye, see you. Oh, thank you. Senang bisa selalu bertemu sama kalian di screen. Ya, sama-sama. Ya, thank you semua, thank you Om Arwin. Ya, kita exercise, siapa yang mau tinggal. Thank you, bye. Bye-bye.